Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menang gugatan pra-peradilan, Peggy Setiawan akhirnya bebas dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat. Seorang ibu di Indramayu melahirkan bayi kembar 5 dengan kondisi sehat. Karena masalah ekonomi, 46 orang dari 18 keluarga tinggal satu atap di Cimahi. Ya, seorang ibu di Kabupaten Indramayu melahirkan anak kembar 5. 4 bayi berjenis kelamin perempuan, sedang 1 bayi berjenis kelamin laki-laki. Meski lahir prematur, namun bayi dalam kondisi sehat dan stabil dengan pengawasan dokter. Lima bayi kembar yang menggemaskan ini lahir dari rahim Nuraini, warga Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Senin sore. 4 bayi lahir dengan jenis kelamin perempuan, sedang 1 bayi berjenis kelamin laki-laki. Nuraini berjuang untuk melahirkan bayi kembar 5. Ia harus melewati operasi sesar selama 1,5 jam di RSUD Indramayu. Kelima anak kembar pasangan Nuraini dan Wasilah lahir prematur dengan berat rata-rata di bawah 2,5 kg. Sang bayi ditempatkan di tempat khusus dengan pengawasan perawat dan dokter anak. Sebelum melahirkan, Nuraini sempat memeriksakan kondisinya ke Puskesmas Tukdana hingga akhirnya ia dirujuk ke RSUD Indramayu untuk proses persalinan. Tim dokter yang melakukan USG mendapati 4 bayi di dalam rahim, namun saat operasi sesar, dokter justru mengangkat 5 bayi. Didapatkan hasilnya ada 5 ternyata bayinya yang di dalam hasil operasi tersebut. Untuk jenis kelaminnya? Jadi pada jam 19.34 ya, itu jenis kelaminnya keluar perempuan, itu sampai 2, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima yang hasil selamatnya itu yang laki-laki. Kelahiran bayi kembar 5 baru pertama kali terjadi di RSUD Indramayu. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Diduga karena stres keluar dari tempat kerja, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat nekat meloncat ke sumur hingga akhirnya meninggal dunia. Ibu korban menyaksikan saat korban menceburkan diri ke dalam sumur sedalam 15 meter. Warga Kampung Cibodas di Kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Bandung Barat seperti tidak percaya. Tetangga mereka, seorang ibu tewas secara tragis Selasa pagi. Korban nekat meloncat ke dalam sumur rumah sedalam 15 meter sehingga akhirnya meninggal dunia. Polisi dan tim damkar dikerahkan untuk mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur. Proses evakuasi tidak mudah karena diameter sumur tidak terlalu besar. Iketin badannya lagi. Tali jadi turun. Namun 2 jam berselang, akhirnya jasad korban bisa dievakuasi. Berdasarkan keterangan keluarga, ibu korban menyaksikan sendiri saat korban meloncat ke sumur. Diduga korban mengalami stres lantaran keluar dari tempat kerja. Ibunya sedang menimba di dapur, korban tiba-tiba langsung loncat ke dalam sumur. Untuk saksi, apakah ada yang melihat saat korban terjatuh dalam sumur, Pak? Yang melihat langsung itu adalah ibunya, ibu kandungnya pada saat menimba di dapur. Korban langsung loncat ke dalam sumur tadi pagi. Pihak keluarga menolak proses autopsi dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Korban meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ratusan santri mendatangi Mapolres Tasikmalaya Kota untuk melaporkan kawanan geng motor yang merusak mobil pimpinan pondok pesantren. Ratusan santri dari sejumlah pondok pesantren di Ciamis dan Tasikmalaya berkonvoi motor ke kantor Polres Tasikmalaya Kota. Mereka melaporkan aksi brutal kawanan geng motor yang telah merusak mobil pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Ciamis. Laporan sebenarnya telah dilayangkan ke Polsek, namun kemudian dirujuk ke Polres karena berbagai pertimbangan.
para santri memilih melapor ke polisi ketimbang melakukan sweeping terhadap kawanan geng motor. Datang ke sini setelah tadi berkomunikasi dengan Polsek Ciberem ya, bersama Polsek Ciberem untuk menindaklanjuti kejadian yang menimpa guru saya tentang kerusakan mobil. Daripada Pak Kapolsek mengarahkan untuk bikin laporan, dilaporkan di Polres Kota karena keterbatasan personil dan keterbatasan alat di Polsek, sehingga kami datang ke sini untuk melaporkan. Perusakan mobil pimpinan Ponpes terjadi saat pengajian di pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Senin dini hari di daerah Ciberem, Kota Tasik. Kawanan geng motor tiba-tiba saja datang menyerang dan memecahkan kaca spion mobil. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Harga cabai dan sejumlah bumbu dapur di Kabupaten Bogor mulai naik. Harga cabai bahkan menembus Rp70.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga cabai mahal lantaran pasokan dari petani langka. Para ibu di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor mulai pusing dengan naiknya harga berbagai jenis sembako. Di pasar Cilengsi misalnya, harga cabai rawit hijau kini menembus Rp70.000 per kilogram. Padahal biasanya hanya Rp30.000 per kilogram. Berbagai jenis cabai lainnya juga ikut naik. Cabai rawit merah keriting misalnya naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Selain cabai, berbagai jenis sayuran seperti kentang juga ikut-ikutan naik. Para pedagang mengaku kenaikan harga disebabkan pasokan dari petani berkurang akibat cuaca buruk. Terkait harga cabai gimana Bang sekarang? Harga cabai agak naik sekarang naik. Berapa sih untuk harga cabai hijau? Cabai hijau sekarang nyampe 60-70. 60-70. Sebelumnya? Sebelumnya dari 30.000. Untuk stok gimana? Untuk stok sekarang susah, jarang, nggak ada barangnya. Ada. Warga minta pemerintah menstabilkan kembali harga sembako agar daya beli masyarakat kembali normal. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sebanyak 18 keluarga atau 46 orang tinggal satu rumah di Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi. Fakta itu terungkap saat petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian. Tak ada yang menyangka satu rumah di gang sempit yang terletak di Kampung Cisurupan, Citerep, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dihuni oleh puluhan orang. Rumah dengan ukuran 70 cm persegi dihuni oleh 18 keluarga yang terdiri dari 46 orang. Keberadaan keluarga besar yang tinggal satu atap diketahui saat petugas Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada serentak 2024. Namun dari puluhan jiwa yang mendiami rumah ini, hanya 34 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih tetap, sedang sisanya sebanyak 12 jiwa dinyatakan belum bisa memilih karena masih di bawah umur. 18 keluarga ini sudah lama menetap dan tinggal di Kampung Cisurupan, diawali oleh pemilik rumah pertama atas nama Emet yang menghuni rumah sejak tahun 1982. Ini memang dari dulu ini Pak ya. Ini dari dulu kakaknya banyak ya, tapi yang sebagian ngontrak gitu. Memang di sini semuanya nggak muat gitu. Tapi si alamatnya tercantum juga. Alamatnya tercantum di RW 7 gitu. Kalau melihat dari kondisi kakaknya, mereka ini termasuk ke dalam masyarakat yang menerima bantuan dan semua hampir terfasilitasi oleh pemerintah. Artinya sejauh ini bantuan memang selalu didistribusikan ke keluarga ini Pak? Memang ada? Ada, diberikan bantuan oleh pemerintah. Kondisi memprihatinkan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah setempat. Apalagi keluarga ini tinggal di kawasan padat penduduk di tengah perkotaan yang hanya berjarak 1 km dari kantor Wali Kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.